Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih yang sebenarnya nentuin nilai hidup kita? Bukan di mata orang lain, bukan di mata atasan, tapi di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, hari ini kita bakal coba bedah gagasan tentang kedudukan kita yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi, tolok ukurnya apa dong? Apa kesuksesan yang bisa kita pamerin di media sosial? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang nggak kelihatan sama mata biasa? Seumur hidup ini kita tuh sebenarnya dinilai pakai dua mata uang yang beda banget. Yang pertama ya penilaian manusia, yang lihatnya dari status, pencapaian, penampilan luar. Tapi ada mata uang yang satu lagi, yaitu penilaian di hadapan Tuhan, yang standarnya wah sama sekali beda. Biar gampang paham bedanya, kita bakal pakai sebuah analogi yang sederhana banget tapi ngena, yaitu perbandingan antara kulit sama isi buah. Coba deh, bayangin tiap-tiap dari kita ini ibarat sebuah buah. Dan sama kayak buah, apa yang kelihatan dari luar, kulitnya yang kinclong atau warnanya yang cerah, belum tentu ngegambarin apa yang sebenarnya ada di dalam. Yuk kita kupas lebih dalam lagi analogi ini. Kulit buah ini kita sebut aja kodrat. Anggap aja ini adalah kartu yang kita dapat pas lahir. Bakat kita, kesehatan kita lahir di keluarga kayak gimana, bahkan keberuntungan. Semua ini faktor dari luar yang kita nggak bisa milih kan? Terus, kalau kulit itu kodrat, nah isi buahnya ini yang disebut irodat. Ini adalah soal kehendak kita, pilihan-pilihan yang kita ambil, dan yang paling penting, usaha yang kita keluarin buat ngejalanin hidup. Ini nih dagingnya kita, apa yang kita lakukan dengan kulit yang udah dikasih ke kita. Analogi ini nyata banget kan? Kita semua pasti pernah lihat buah yang kulitnya mulus banget, pas dibuka dalamnya busuk. Atau sebaliknya, buah yang penampilannya biasa aja, penyok dikit, tapi rasanya manis luar biasa. Manusia pun persis kayak gitu. Penilaian dari luar tuh sering banget menipu. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep kulit dan isi ini diterapin dalam sebuah sistem penilaian yang ilahi, yang tujuannya buat menilai manusia seutuhnya. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, kulit atau kodrat kita, semua bakat, kekayaan, penampilan, itu dikupas dan disingkirin dulu, nggak masuk hitungan. Kedua, yang diperiksa itu isinya, irodat kita, usaha kita. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, isi tersebut diuji, kemurniannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Usaha yang kelihatannya besar, tapi dilakuin karena sombong atau pamer, nilainya itu nol, kosong. Sebaliknya, perbuatan yang mungkin kecil banget, yang gak ada orang lihat, misalnya nolongin orang tanpa pamrih, kalau niatnya murni, nilainya tuh justru tak terhingga. Jadi, kualitas niat ngalahin kuantitas perbuatan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana konsep kodrat dan irodat ini muncul di karakter-karakter yang sering banget kita tonton di film atau kita baca di berbagai cerita. Ternyata, dari kombinasi kodrat dan irodat ini, ada 27 cetak biru dasar yang ngebentuk hampir semua skenario kehidupan manusia. Penasaran kan? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Jadi 27 kombinasi ini muncul dari 3 hal. Seberapa besar bakat kita, seberapa bagus lingkungan kita, dan yang paling penting, seberapa keras usaha kita. Masing-masing dibagi 3 level aja, tinggi, sedang, atau rendah. Kombinasi ini langsung ngebentuk karakter yang kita kenal banget. Coba deh, bakatnya tinggi, lingkungannya buruk, tapi usahanya keras banget. Nah, itu dia pahlawan utama di setiap cerita. Sebaliknya, nggak punya bakat, tapi lahirnya enak, terus malas usaha. Wah, ini sering banget jadi antagonisnya, kayak pangeran manja yang jahat itu. Lihat lagi contoh lainnya. Orang yang nggak berbakat, lingkungannya juga jelek, tapi usahanya maksimal, mereka itu pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Atau orang super berbakat di lingkungan sulit, tapi dia nolak berjuang. Nah, itu dia karakter misterius yang punya masa lalu kelam. Kerangka ini benar-benar menjelasin banyak banget cerita yang kita suka. Nah, setelah ngelihat semua skenario dan tipe karakter ini, ayo kita balik lagi ke pertanyaan awal dan tarik kesimpulan terakhir tentang apa sih yang sebenarnya dihitung? Jadi, apa sih pahlawan utama itu lebih mulia dari sahabatnya yang suportif? Apa pemimpin besar itu lebih baik dari pahlawan yang nggak dikenal? Di hadapan Tuhan, apa sih yang sebenarnya jadi pembedanya? Jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi dalam banget.
Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dinilai adalah irodat yang bersih. Bukan soal bakat, bukan soal lingkungan, bukan juga soal seberapa besar pencapaian kita, tapi murninya niat di balik setiap usaha yang kita lakukan. Jadi pesan utamanya jelas banget. Dimanapun titik start kita, mau kita terlahir dengan banyak kelebihan atau kekurangan, di lingkungan yang enak atau sulit, itu semua bukan penentu nilai akhir kita. Yang jadi penentu adalah apa yang kita pilih untuk lakukan dengan keadaan tersebut. Dan ini membawa kita ke sebuah renungan penutup. Setelah paham kerangka ini semua, pertanyaan yang tersisa buat kita masing-masing adalah, dari 27 kombinasi takdir dan pilihan ini, kira-kira di manakah posisi kita sekarang? Dan yang lebih penting lagi, ke arah mana kita akan mengerahkan irodat kita selanjutnya?